Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Alia Yunus Rahman akan memaparkan materi tentang pelayanan bimbingan konseling di sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi. Yuk kita simak materi berikut ini. Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan satu kesatuan dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Munandir 1993. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran di sekolah akan mempunyai ketergantungan yang timbal balik antara proses belajar klasikal di kelas dengan bantuan bimbingan dan konseling. Fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Pada dasarnya, bimbingan dan konseling dilakukan dalam bentuk upaya pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan penyembuhan. Setiap bentuk upaya tersebut mengacu kepada 4 fungsi bimbingan, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yang kedua, fungsi penyaluran, yang ketiga, fungsi penyesuaian, dan yang terakhir, fungsi adaptasi. Tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah menengah sebagai upaya pemberitahuan bantuan kepada peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan agar mereka dapat memahami dirinya sehingga mereka sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Fokus layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Yang kedua, layanan responsif. Dan yang terakhir, layanan perencanaan individual. Strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi bimbingan dan konseling dapat berupa konseling individual, konsultasi, konseling kelompok, dan pengajaran remedial. Personil layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Konselor, guru, administrator, atau kepala sekolah, orang tua siswa, semuanya berperan sebagai narasumber dalam program bimbingan. Konselor bertugas memberikan berbagai layanan dan mengkoordinasikan program bimbingan, bekerja sama serta mendukung peran guru dan administrator sekolah agar program bimbingan tersebut berhasil. Bimbingan konseling di perguruan tinggi. Teori bimbingan konseling di perguruan tinggi. Fiah menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pelayanan konseling mahasiswa yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas belajar dan kehidupan mahasiswa, mengintegrasikan kelompok-kelompok mahasiswa baru untuk menarik dan mempertahankan mahasiswa menjadi kritis dan dinamis. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi berusaha mempertahankan dan menjadikan mahasiswa berkualitas, menjamin penempatan para lulusan, mengembangkan dukungan para alumni, dan menguatkan keterlibatan dan peranan seluruh civitas akademika. Menurut Ahmad Juntika, secara keseluruhan yang dihadapi mahasiswa dapat dikelompokkan antara 2 kategori, yaitu problem akademik dan problem non-akademik. Beberapa contoh masalahnya yaitu kesulitan dalam mengatur waktu belajar, kesulitan dalam mendapatkan buku sumber belajar, kurang motivasi atau semangat belajar, memiliki kebiasaan belajar yang salah, kurang minat pada profesi, kesulitan ekonomi, kesulitan menyesuaikan diri dengan teman sesama mahasiswa, dan masalah keluarga. Tujuan bimbingan konseling di perguruan tinggi. Tujuan dari bimbingan konseling di perguruan tinggi tidak berbeda dengan tujuan pelayanan bimbingan di jenjang pendidikan di bawahnya, yaitu agar manusia muda mampu mengatur hidupnya sendiri, mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, menjamin taraf kesehatan mental yang wajar, mengintegrasikan studinya dalam pola kehidupan sehari-hari, dan merencanakan masa depannya dengan mengingat situasi hidupnya yang konkret. Aspek program bimbingan konseling di perguruan tinggi. 1. Dengan bersumber pada UU SPN. 2. Mahasiswa meliputi rentang umur dari 18 atau 19 tahun sampai 24 atau 25 tahun. 3. Bentuk bimbingan yang diutamakan tergantung dari layanan bimbingan yang diberikan.
4. Tenaga-tenaga bimbingan macam apa yang dilibatkan dalam pelayanan bimbingan tergantung dari luasnya pelayanan bimbingan yang terdapat di perguruan tinggi tertentu. Bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling di perguruan tinggi. Dalam bukunya, Prayitno menjelaskan bahwa dari bentuk layanan yang dibutuhkan, layanan bimbingan dan konseling dapat mencakup layanan-layanan sebagai berikut, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan atau individual, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Kedudukan bimbingan konseling di lembaga pendidikan. Kegiatan pendidikan pada umumnya dan khususnya di lembaga pendidikan sekurang-kurangnya meliputi 3 daerah ruang lingkup, yaitu yang pertama, bidang instruksional dan kurikuler atau akademis. Yang kedua, bidang administratif dan kepemimpinan. Yang ketiga, bidang pembinaan peserta didik atau kemahasiswaan. Dan yang terakhir, penasehat akademik. Adapun perbedaan layanan bimbingan konseling di sekolah menengah dan perguruan tinggi, yaitu diwarnai oleh arah perkembangan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai serta kekomplekan program pendidikan dan pelatihan di kedua jenjang pendidikan itu. Apabila di sekolah menengah, para siswa belum akan segera dituntut untuk bekerja atau terjun di masyarakat, maka para mahasiswa sudah berada pada batas antara hidup tergantung pada orang tua dan hidup bebas mandiri. Di samping itu, para siswa di sekolah menengah mengalami proses pembelajaran yang secara relatif lebih terbimbing daripada para mahasiswa di perguruan tinggi. Proses pembelajaran di perguruan tinggi lebih bervariasi dan menuntut kemandirian mahasiswa. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.